Selamat hari Minggu, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih. Untuk merenungkan Injil hari ini, saya sedikit mengajak kita untuk melihat suatu realitas kenyataan hidup kita sebagai manusia, ya. Nah, ada satu bagian yang sangat khas dari kita manusia itu yang barangkali tidak semua kita tahu, atau kalaupun sudah banyak yang tahu, tetapi barangkali sering tidak benar-benar disadari. Bagian khas itu adalah sifat paradoksnya kita. Bagi yang sudah tahu, ini hanya akan menjadi ulangan saja, ya. Nah, bagi yang belum tahu, artinya ialah dua sisi atau dua hal berbeda yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain, yang pada waktu yang sama ada dan berfungsi dalam diri kita. Nah, selanjutnya di dalam psikologi, hal itu bisa kita lihat secara lebih menarik lagi. Misalnya, itu tampak dalam rumitnya dunia atau alam sadar dan bawah sadar kita, alam sadar dan tidak sadarnya kita. Artinya apa? Kadang-kadang kita itu merasa kita sadar akan apa yang kita lakukan, sadar akan apa yang kita ucapkan, tetapi tidak sadar bahwa alam sadar kita sedang dipengaruhi oleh alam tidak sadar kita. Nah, bagaimana itu bisa terjadi? Itu bisa kita lihat secara lebih terang dan jelas dalam kebiasaan afektif dan emosionalnya kita. Misalnya, kalau kita mempunyai kebiasaan marah, nah, seringkali kita bisa berdalih, ya, dengan argumen atau alasan apapun, agar seolah-olah kita memang layak marah atau kita layak membentak orang lain. Seolah-olah kita melakukannya dengan sadar dan terutama untuk membenarkan kita. Tapi mari kita lihat kata kebiasaan tadi. Kalau itu menjadi kebiasaan, meskipun tampaknya kita lakukan dengan benar-benar sadar, kita sedang dipengaruhi oleh alam bawah sadar kita. Nah, bagaimana itu dapat kita mengerti? Ciri-ciri bahwa kita sedang di bawah kontrol alam bawah sadar kita, pertama-tama dapat kita lihat ketika kita jatuh pada kebiasaan yang seringkali sifatnya spontan dan otomatis. Berhadapan misalnya dengan sebuah peristiwa tertentu, reaksi kita itu sudah hampir pasti hadir dalam reaksi yang sama, reaksi yang spontan dan otomatis tadi. Nah, lalu yang kedua, itu juga selalu dalam cara emosional, afektif, dan tanpa kita sadari instinktif dan primitif. Nah, untuk menutupinya seringkali kita pakai rasionalisasi, tetapi justru ternyata semakin ditutupi kebutaan kita akan pengaruh bawah sadar tadi. Bawah sadar itu sifatnya mengelabui, menipu, dan sangat halus. Sebut saja tadi dengan rasionalisasi. Untuk membenarkan kemarahan kita, seolah-olah kita bertindak dengan logika dan alam sadar kita, dengan kepala kita. Tetapi itu justru dimanfaatkan oleh alam sadar kita yang jauh lebih kuat dan lebih besar untuk juga semakin memperbesar dirinya,
memperbesar kekuatan dan kekuasaannya atas kita, kontrolnya atas kita. Sampai sedapat mungkin kita itu tenggelam dan lama-kelamaan kehilangan kesadaran kita. Kehilangan kapasitas kita untuk sadar. Nah, jadi kita lihat bagaimana kita hidup di dua sisi itu. Serempak dalam momen di mana alam tidak sadar kita mengelabui dan bahkan memanfaatkan alam sadar kita untuk memperbesar pengaruh afeksi, emosi, dan insting yang memang seringkali lebih nikmat dan meninabobokan kelaparan dan kehausan psikis kita. Nah, merenungkan Injil hari ini, Bapak Ibu Saudara-saudari, saya berangkat dari kenyataan paradoks kita ini. Kita semua tahu bahwa apa yang terjadi kepada Yesus yang dilakukan oleh orang-orang sekampungnya itu, yang meragukan dan bahkan tidak menerima wibawa dan pengajarannya dengan menyebut latar belakang keluarganya, adalah salah satu kebiasaan primitif kita manusia. Itu tidak hanya terjadi di Israel 2000 tahun yang lalu. Sekarang pun itu masih sangat hidup saat ini dan hampir di setiap sudut kehidupan kita manusia. Saya ingat juga pengalaman saya ketika dulu waktu kecil kita punya prestasi misalnya. Tidak jarang itu kakak saya berkata kepada teman-teman kami sepermainan misalnya, kalau prestasi saya itu tidak benar. Dia kenal saya seperti apa, guru saya lah yang pilih kasih, dan seterusnya. Artinya kita tidak usah mengadili orang-orang Yahudi. Mungkin kalau kita ada dalam peristiwa itu pada waktu itu, bisa jadi kita pun ikut dalam arus massa tersebut. Yang menjadi pusat perhatian kita ialah bagaimana kita meskipun sifat paradoks itu tetap ada, khususnya alam bawah sadar itu dengan segala dorongan dan kekuatannya, kita tidak membiarkan diri lagi didominasi olehnya. Sekali lagi dengan segala sentimen, emosi, afeksi, dan insting primitif otomatis itu. Nah, kita sendiri melihat ketika orang-orang Israel juga membiarkan diri mereka seperti itu, hal yang lebih rasional, bahkan yang lebih dari yang rasional, yakni yang spiritual, yang tentu sumbernya dari Tuhan, sulit untuk mereka terima menjadi bagian hidup dan keselamatan mereka. Sebaliknya, hanya ketika kita semakin mampu menyadari, mengangkat dorongan dan kekuatan alam sadar kita ke area sadar kita, artinya mengenalinya dan selalu hati-hati dengannya, was-was dengannya, dengan segala sifatnya tadi, kita juga akan semakin mampu secara bebas melihat yang baik, melihat nilai dan kebenaran dari ajaran dan sabda Tuhan. Dan perlu kita tahu, Tuhan memang tidak pernah mengajarkan psikologi kepada orang-orang Yahudi, kepada kita. Tetapi nilai dan kebenarannya itulah yang menjadi titik acuan dari jiwa kita, psikis kita, psikologi kita, kalau mau kita katakan demikian ya, untuk tidak membiarkan diri di bawah kuasa alam bawah sadar kita, tetapi justru semakin sadar dan di dalam rahmat Tuhan menjadikan alam bawah sadar tadi dengan segala dorongan dan kekuatannya di bawah kontrol dan kekuatan kita. Nah, dengan demikian pusat kita tidak lagi diri kita,
tidak lagi sentimen-sentimen kita, emosi dan afeksi, serta insting kita, tetapi Tuhan sendiri, sabda dan ajarannya, kebaikan dan kebenarannya, yang akan membawa keselamatan sampai kepada kita, sampai pada jiwa kita, menyentuh nubari kita. Demikian Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, Tuhan memberkati. Pace e bene.